Hai everyone, kembali lagi di MR dengan Xiaomi. Dan kali ini kita akan membahas atau akan memberikan sebuah informasi di mana cara membaca pecahan dalam bahasa Inggris ya. Namun sebelum itu kalian mesti tahu jenis-jenis atau type of numbers terlebih dahulu dalam bahasa Inggris. Yuk simak terus videonya, tak kasih tahu caranya. Oke, jadi yang pertama, type of number yang pertama di sini ada cardinal numbers ya. Cardinal numbers ini definisinya adalah how many things ya or people are there. Jadi ini menunjukkan jumlah ya, jumlah akan sesuatu ya, suatu benda. Nah, di sini ada contoh ya, 5 men are standing on a ship ya. 5 men berarti 5 orang laki-laki. Lalu yang kedua, there are 8 fruits kept in the basket ya. Ada 8 fruits berarti 8 buah. Nah, di sini contoh yang lain tentunya bilangan-bilangan seperti yang kalian sudah ketahui dalam bahasa Inggris, ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu disebut cardinal numbers ya. Lalu yang jenis kedua yaitu ordinal numbers. Ordinal numbers di sini adalah type of number ya that is used to represent the position or rank, ya, or of an object or a person. Jadi menunjukkan ranking, urutan ya, peringkat ya, posisi. Nah, ini biasanya menggunakan ordinal numbers lah. Contoh dari ordinal number sendiri seperti apa ya? Ini contohnya seperti ini ya, yaitu first, second, third, fourth dan seterusnya. Nah, ini tentunya yang adalah yang disebut dengan ordinal numbers ya. Ada contoh di sini ya, beberapa kalimat ya, ada 2 kalimat. Santo came first in class. Nah, ini berarti datang pertama gitu ya. Nah, berarti itu kan urutan ya, menyatakan urutan ya. Intinya adalah untuk bilangan ordinal number sendiri di sini digunakan untuk menyatakan urutan ya. Nah, biasanya digunakan dalam tanggal, lantai, kelas ya. Di situ ada dates, floor, grades, dan mungkin masih banyak lagi yang menyatakan urutan, gitu ya. Nah, lalu yang terakhir di sini adalah fractions ya, fraction atau pecahan ya. Ini juga termasuk type of numbers in English. Nah, fraction itu sendiri apa? Definisinya ada di sini ya, yaitu represents the part of a whole or collection of objects. Jadi pecahan ini memang menyatakan ya, mungkin keseluruhan atau hanya sebagian dari suatu objek. Nah, gimana sih cara membaca fractions atau pecahan dalam bahasa Inggris? Nah, tentunya penting sekali mengetahui apa yang disebut dengan ordinal dan cardinal numbers. Nah, di sini kita sudah ada contoh ya, 3/4 ya. Ini yang atas ini kita sebut in English dengan numerator, atau kalau dalam bahasa kita sebut dengan pembilang ya. Lalu yang denominator yang bawah, atau biasa kita sebut dengan penyebut. Nah, untuk yang pembilang yang atas ini kita baca dengan cara bilangan kardinal ya, yaitu yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau untuk yang bawah atau pembilang atau denominator, penyebut ya, denominator ini disebut atau diucapkan dengan menyebutkan bilangan ordinalnya. Jadi yang first, second, third dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Jika ada pecahan 3/4, itu berarti ya 3/4. Nah, langsung seperti itu tanpa ada kata per gitu ya. 3/4 ini berarti 3/4. Lalu untuk 1/3 berarti satunya 1, 3-nya third, berarti 1/3. Atau a third juga boleh, sama ya. Jadi kalau 1 bisa disebut dengan a juga. Oke. Lalu berikutnya 2/5 berarti ya 2-nya 2, lalu 5-nya fifth. Nah, seperti itu. Itu untuk atau cara menyebut bilangan pecahan dalam bahasa Inggris. Nah, ada lagi yang mungkin sudah ada pakemnya sendiri ya, yaitu untuk setengah dan seperempat. Di
di sini kalau setengah ya langsung a half aja, atau kalau seperempat langsung a quarter gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan bilangan yang campuran seperti ini ya, misalnya 1/4. Nah, caranya adalah tentunya satu yang depan ini kita sebutkan dulu 1, lalu gunakan penghubung n di sini ya, pakai n, lalu baru a quarter ya, jadi 1 and a quarter. Nah, caranya seperti itu. Kita ada contoh lagi, 2/3/4. Berarti duanya kita sebutkan dulu 2, lalu n ya, lalu 3/4, 3/4 ya. Nah, dan yang terakhir di sini misalnya ada 4 ya, 2/6. Di sini 4 and 6, atau sebenarnya untuk 2/6 ini masih bisa kita sederhanakan ya menjadi 1/3, berarti bisa juga disebut dengan 4 and a third. Nah, seperti itu adalah cara-cara ya untuk menyebut bilangan pecahan dalam bahasa Inggris ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, see you next time.